Halo teman di sini. Hai. Selamat datang di episode perdana dari podcast di sini bersama kami, aku Resti. Aku Ajeng. Yeay, akhirnya episode perdananya Aku juga keluar. senang banget akhirnya episode perdana ini keluar. Teman-teman di sini apa kabar? Semoga di tengah pandemi ini teman-teman selalu sehat dan fit. Dan teman-teman yang daerahnya ada aturan PSBB, semoga bisa tetap ikutin aturan pemerintah. Di rumah aja, hindari keramaian. Bener banget. Dan kalau emang urgent banget buat keluar, jangan lupa ikutin protokol kesehatannya ya. Kamu sendiri apa kabar, Jeng? Baik, alhamdulillah loh, baik-baik aja, tetap sehat. Meskipun banyak juga sih yang dengar-dengar kena COVID, cuman tetap mencoba buat sehat, fit dan happy. Kalau kamu sendiri gimana? Aku tuh lagi rada-rada nggak bersemangat deh Waduh, sebenarnya. kenapa tuh? Soalnya tadi tuh di jalan aku tuh diajak ngobrol gitu kan sama orang. Terus begitu tahu aku tuh psikolog, terus langsung pertanyaan pamungkas orang-orang, pasti kamu bisa baca Hmm. pikiran aku ya? Gitu. Aku jadi mikir deh, apa sebenarnya tuh orang-orang tuh banyak ya yang belum tahu psikolog tuh kayak gimana. Itu pertanyaan emang muncul ya di mana-mana. Tapi bener sih, setuju aku. Mungkin beberapa orang belum paham gitu ya, yang udah denger juga sebenarnya belum tahu nih prosesnya psikolog tuh gimana sih gitu. Emang buat apa sih psikolog itu ada gitu ya. Itu tuh kayak belum pada bener-bener paham banget gitu. Tapi hari ini nih kita sebenarnya pas banget deh. Kita mau bahas mitos dan fakta gitu ya. Benar, seperti yang dilihat di judul ya, kita akan bahas mitos-mitos dan fakta-fakta dari psikolog. Nah, sebenarnya itu 2 minggu yang lalu kita tuh udah bikin polling ya di IG story psikologi di sini, dan ternyata banyak banget teman-teman yang jawab tentang fakta-fakta dan mitos psikologi yang menarik-menarik banget. Gak sabar mau dibahas. Ya udah yuk kita langsung cus bahas aja. Oke, yang pertama, jeng jeng jeng. Mitos atau fakta? Cuma ngobrol doang tapi bayarnya mahal. Tentunya jawabannya mitos dong. Soalnya nih, waktu konsultasi tuh emang kelihatannya kita kayak ngobrol doang sama psikolog. Kayak sama aja gitu ya, sama teman sendiri. Tapi bedanya nih, psikolog ini punya skill-skill yang memang udah dibekalin dari masa-masa kuliah. Jadi ketika menanggapi cerita teman-teman, itu tuh pasti ada tujuannya. Jadi nggak semata-mata cuman pengen kepo doang gitu loh. Bener banget. Oh, dan juga nih sebenarnya aku mau nambahin sih, ada juga beberapa etika dalam profesi psikologi gitu ya. Kalau misalkan kita tuh berhadapan nih sama klien kita. Nah, kita tuh nyebutnya biasanya klien. Salah satunya itu tuh kita tuh tidak boleh mengumbar identitas atau menceritakan masalah klien. Jadi itu saat kalian cerita apapun, diskusi tentang apapun itu pasti bakal banget dirahasiain dan nggak bakal diumbar-umbar. Jadi yang tahu cuman kamu dan psikolog. Jadi aman banget. Dan itu etik yang Tuh, harus dijaga. setuju banget. Mm, Oke, kita lanjut Oke, aja nomor 2. Ajeng jawab, mitos atau fakta? Psikolog itu pendengar yang baik. tentu aja ini mah udah tahu teman-teman di sini juga ya. Ini adalah fakta. Jadi ini tuh kayak salah satu skill sih yang emang kita pelajari dan juga dibutuhkan tadi. Kita emang harus attend banget saat teman-teman di sini cerita, kita bakal attend pastinya gitu, dengerin baik-baik. Ya, setuju. Oke, next ya, aku lagi. Oke. Mitos atau fakta? Tempat konsul masalah mental health. Hmm, Apa ya? Fakta dong. Soalnya nih, memang area kesehatan mental merupakan area yang memang dibahas oleh psikolog di dunia kuliah. Jadi ya memang kalau mau konsul masalah kesehatan mental, bisa salah satunya ke psikolog. yep, Kita lanjut. betul. Nomor 4, Ajeng jawab. Mitos atau fakta, psikolog itu pengertian, peka, dan non-judgmental. Hmm, fakta tentunya ini. Kita tuh pengertian peka dan non judgmental. Mungkin kalau teman-teman sering dengar empati gitu kali ya maksudnya kalau peka di sini gitu. Itu juga salah satu skill yang dibutuhkan oleh psikolog
dan dilatih juga dan digunakan banget nih saat proses konsultasi gitu. Dan juga, non judgmental ini ada bisa dibilang ini tuh rule gitu loh teman-teman, yaitu kita tidak bisa atau tidak boleh sih sebenarnya ya, tergesa-gesa menilai atau ngejudge sesuatu, gitu. Nah iya, jadi kenapa nggak boleh judgmental, karena kita tuh kan nggak pernah tahu ya perilaku seseorang itu didasari karena apa. Dan itu tuh bisa beda-beda setiap orang. Karena kan manusia itu kompleks banget nih teman-teman. Ya nggak, Jeng? Bener banget. Kayak kebayangnya tuh gini simpelnya, misalkan Resti, eee, takut gitu ya, tapi tuh Kucing, takut aku Resti takut pasti kucing. beda deh. Iya kan, takut kucing ya. Itu tuh beda gitu loh sama aku nggak takut kucing, simpelnya gitu ya. Mungkin juga kadang kalau ada, petir, aku kaget doang, Resti bisa takut banget atau aku takut banget, padahal Resti biasa aja yang kayak gitu-gitu. Kan itu udah kayak pasti ada sesuatu nih gitu kan di balik itu. Jadi kita harus tahu juga deh, kayak gimana sih latar belakangnya, biar ya bisa melihat masalahnya tuh secara lebih objektif. Betul banget. Oke, aku ya nomor 5 nih. Mitos atau fakta? Orang yang bisa nebak aku orangnya kayak gimana dan lagi mikirin apa. Ini Aduh, ini ini tuh nih. ini tuh pertanyaan yang aduh, ini tuh pertanyaan yang tadi kita bahas di awal. Biarkan teman-teman yang menjawab ini mitos atau fakta, tapi intinya psikolog itu bukan peramal, teman-teman. Jadi, mereka tuh nggak bisa nih, kita-kita tuh nggak bisa nih langsung tahu perasaan sama pikiran teman-teman kayak gimana. Kita tuh perlu ngobrol dulu, perlu ngeliat dulu orangnya teman-teman kayak gimana. Terus tiba-tiba muncul pertanyaan, kok dari ngobrol doang tiba-tiba bisa tahu orangnya kayak gimana? Nah, karena kan memang kita tuh belajar nih. Tadi aja bilang kita tuh punya skill-skill yang memang diajarkan di kampus untuk ngobrol sama orang, dan juga kita diajarin tentang isu-isu kesehatan mental, tentang orang itu seperti apa ya. Jadi kita lebih paham nih pikiran-pikiran dan perasaan dari orang lain. Kalau kalian cari nih, googling gitu ya, psikologi itu apa sih gitu? Itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya gitu teman-teman. Setuju. Kita lanjut. Ajang tebak nomor 6. Mitos atau fakta, psikolog itu sama dengan psikiater. Tentu saja ini mitos teman-teman. Mungkin juga ya banyak juga ya gitu yang masih bingung, apa sih psikiater, ada psikolog, ada psikiater, ini apa gitu, bukannya sama aja? Kita emang bahasa sama aja. Nah, tapi mungkin aku bisa kasih tahu dulu dari, jenjang pendidikan yang ditempuh gitu ya. Nah, kalau psikolog itu teman-teman, kita itu S1-nya, S1 psikologi dan kemudian lanjut ke magister profesi psikologi gitu. Nah, kalau misalkan psikiater itu S1-nya dari, S1 kedokteran dan lanjut ke pendidikan spesialis kedokteran jiwa. Nah, meskipun psikolog sama psikiater ini bahasannya sama ya, sama-sama bahas tentang kesehatan mental, tapi yang membedakan ini adalah pemberian treatment ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya psikiater, itu tuh punya kewenangan untuk ngasih treatment yang farmakologi, artinya memberi treatment obat-obatan. Tapi kalau psikolog, biasanya treatmentnya itu tidak pakai obat, misalnya pakai pendekatan-pendekatan perilaku, pendekatan-pendekatan psikologi positif, kognitif, dan lain sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga loh kita tuh bisa kerjasama sama psikiater dalam menangani satu kasus. Bener banget. Jadi emang ada kasus-kasus tertentu yang misalnya dia tuh, harus pakai obat, tapi dia juga harus gitu terapi perilaku gitu. Nah itu tuh kita jalannya barengan teman-teman, antara psikolog dan psikiater gitu. Setuju. Kita Oke. lanjut nomor Oke, nomor 7 berapa ya ya? sekarang? Mhm. Ya, betul. Nomor 7, mitos atau fakta? Psikolog tidak punya masalah. Gimana? Wah, gimana ya? Ini tentu jawabannya, ini tentu pernyataannya tuh sama dengan dokter tidak pernah sakit. Jadi udah pasti mitos, teman-teman. Karena psikolog tuh bagaimanapun juga tetap manusia. Ya sama-sama punya perasaan, sama-sama punya rasa sedih, rasa seneng.
Jadi ya sama-sama aja sama teman-teman gitu. Bener banget, kita kalau, ada yang ngeselin juga kita marah gitu ya, rasanya tuh sama gitu sama kalian. Pernah denger nggak sih, mungkin ini kita sih sering denger sih kalau yang di psikologi mungkin ya, bahwa psikolog itu butuh psikolog lainnya gitu. Jadi kebayang nggak teman-teman, ya kita juga butuh loh penanganan psikolog juga yang lain sebenarnya. Setuju. Kita lanjut di nomor Oke. 8 nih, Jeng. Mitos atau fakta prospek kerja dari lulusan psikologi itu cuma di HRD, jadi psikolog, atau jadi guru BK aja? Tentu aja enggak sih, ini mitos berarti ya. Banyak banget teman-teman pekerjaan-pekerjaan di bidang psikologi gitu ya. Kuncinya sih selama ada manusia pasti ilmu dan profesi psikologi banyak banget kerjaannya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat nih, waktu kita kuliah S1 itu jurusannya tuh ada banyak penjurusannya. Yaitu yang satu perkembangan, ada PIO atau industri organisasi, kemudian ada pendidikan, kemudian ada psikologi sosial dan kerekayasaan gitu. Jadi ini tuh bisa mencar banyak banget dan kayak apa ya, mungkin kalau yang seru-seru nih, kelihatannya seru gitu ya, di luar yang tadi udah sebutin, itu tuh ada kalau misalkan gini, temen-temen tuh pernah lihat nggak sih iklan susu gitu ya, terus ada, nunjukin perilaku anaknya atau anaknya berkembang dari kecil ke besar yang kayak gitu-gitu, itu butuh banget loh ilmu psikologi dan, konseptornya tuh ada pasti orang dari psikologi. Setuju banget, dan ditambah sekarang itu kan lagi berkembang banget nih teknologi. Banyak banget, perkembangan teknologi yang memang ternyata itu tuh butuh lulusan psikologi loh. Kalau bisa pengen tahu ya teman-teman tinggal googling kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang memang bisa dimasuki sama psikolog. Karena tadi seperti Ajeng bilang, bener ya, selama ada manusia pasti ilmu psikologi itu bisa dipakai. Jadi jangan khawatir kalau dipikirin lapangan kerjanya gitu-gitu doang, padahal enggak banget. Lapangan kerja kita tuh lebar banget, ya nggak sih? Mhm mhm mhm. Yang penting kita tetap berusaha dan apa ya, berpikir kreatif gitu ya, Res, itu penting banget sih. Betul, setuju banget. Nah, ini statement yang Oke. terakhir nih, Jeng. Kata teman-teman di Mhm. sini katanya psikolog itu bantu cari solusi dari masalah. Hmm, gimana ya? Ini bisa fakta, bisa mitos sih sebenarnya. Tergantung nih dari kita tuh lihatnya dari sudut pandang mana sih gitu. Misalkan gini, kalau teman-teman lihatnya ada yang balik nih teman kalian gitu ya dari psikolog, dapat solusi dari psikolog gitu. Terus temannya jawab dapat dapat gitu. Oh dapat nih solusi. Tapi nih teman-teman sebenarnya nggak yang apa ya? Nggak yang praktis juga gitu loh, dapatnya nggak yang tiba-tiba kamu datang ke psikolog, terus kamu bilang, "Masalah aku adalah A," kemudian psikolognya akan bilang, "Oke, kalau kamu punya masalah A, kamu harus melakukan B, C, D, E, F," gitu. Nggak gitu teman-teman. Jadi ada proses-proses tertentu, kita akan diskusi, kemudian, psikolognya bantu gitu dengan, apa ya, Kasih membantu insight. mhm mhm mhm. Bantu dapetin insight, kemudian akhirnya solusinya itu bisa ditemukan. Dan juga nih, plot twist-nya adalah nggak semua nih orang-orang yang datang ke psikolog itu butuh solusi. Seringkali orang-orang tuh sebenarnya tuh udah punya solusi dalam dirinya, udah tahu mana yang terbaik menurut dia, tapi memang nggak yakin. Jadi memang akhirnya tuh butuh diyakini nih sama orang lain. Akhirnya datanglah ke psikolog. Karena nih setiap masalah itu tuh solusinya itu pasti dari diri kita sendiri. Ya 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 ya, bener banget. Jadi gitu teman-teman. Mm-mm. Jadi semoga kebayang ya gimana sih sebenarnya mitos-mitos dan fakta-fakta yang ada di psikologi dan khususnya di psikolog. Semoga bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman di sini. Amin. Jadi teman-teman udah tahu kan ya. Dan yang terakhir nih, kalau teman-teman punya ide bahasan yang mau diangkat, boleh banget langsung DM ke sosial media kita. Dari dimanapun nanti kita akan lihat semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya di minggu depan. Dah. Dah.